Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Kusuma Bajwaswara dengan NIM 22115089. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Amikom Yogyakarta yang sekarang sedang ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah teknologi jaringan nirkabel, yaitu konfigurasi menggunakan Cisco paket tracer. Dan langsung saja kita ke pembahasan. Let's go. Salah guys. Oke, nah dapat kita lihat ini soal yang nomor 1. Dia meminta buatlah topologi sesuai dengan gambar di atas dan hubungkan semua perangkat sesuai kabel spesifikasi. Gunakan jenis kabel yang sesuai seperti straight, through, atau crossover untuk setiap koneksi. Nih, jadi saya sudah membuat topologi sesuai dengan yang diminta. Kemudian untuk arah kabelnya, saya mengikuti sesuai arahan dari yang diberikan oleh soal. Nih harus kemana dan IP-nya berapa, ada tabel konfigurasinya di bawah ya guys ya. Server, IP address-nya berapa, subnet mask berapa, dia default gateway-nya berapa, interface dan service-nya apa saja, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita lanjut. Kemudian langsung saja ke soal yang ada 2, VLAN 1 sampai VLAN 6 untuk perangkat multi layer switch sesuai dengan tabel spesifikasi. Masukkan IP address, subnet mask, dan atur port gigabit 1021 hingga 1024 sebagai terang. Saya sudah konfigurasi di sini, namun konfigurasi yang di sini sudah kereset karena ada suatu kendala dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Jadi ini sudah saya terang seperti yang sudah dilihat. IP-nya sudah masuk dan sudah diterang juga ya. Cara aja seperti ini, kita masukkan dulu dengan enable, kemudian configuration terminal, terus switchnya VLAN 2. Kita kasih nama dulu per VLAN-nya. VLAN 2 dia mintanya HRD, VLAN 3 mintanya marketing, VLAN 4 namanya sales, dan VLAN 5 gudang, kemudian VLAN 6 dengan nama tamu. Kemudian kita exit dulu, lanjutkan dengan integer int range gigabit ethernet 1.1/0/21 sampai 24. Kemudian kita switch port mode terang, kita exit. Kemudian kita IP root itu untuk memasukkan IP seperti yang tabel yang di bawah. Untuk IP root-nya dia minta VLAN 1-nya 1.1, VLAN 2-nya 2.1, dan seterusnya. Oke, dimasukkanlah ke sini menggunakan IP root. IP root VLAN enter VLAN untuk masukkan IP-nya, IP add, integer VLAN 1 untuk masukkan IP VLAN 1 menggunakan int VLAN 1, kemudian IP address, masukkan IP-nya, kemudian ke subnet mask-nya, itu dilanjutkan sampai ke VLAN 6. Oke. Kemudian pada DHCP pool-nya kita tetap masih di switch. Kita diminta untuk DHCP pool setiap VLAN pada perangkat MSW sesuai dengan tabel spesifikasi. Tambahkan IP excluded range untuk setiap VLAN seperti pada tabel. Jadi yang di tabel dia minta DHCP pool-nya. DHCP pool dengan DHCP pool ini range-nya, dan IP-nya nanti mengikuti saja seperti IP yang ada di VLAN. Oke, langsung saja kembali ke atas. Kita masukkan dulu IP DHCP pool VLAN 1. VLAN 1 itu 1.0.
karena tadi di atasnya kan 1.1. Nah, itu untuk masuk ke IP DHCP nya dan DNS server. Untuk networknya, satu di belakang koma, satu yang terakhir, angka terakhir itu di titik terakhir itu dijadikan 0 karena untuk IP network ya. Kemudian kita masukkan default root-nya. Default root-nya itu tetap menggunakan IP yang tadi. Kemudian dan servernya itu menggunakan 1.2 IP-nya. Begitu terus sampai ke IP VLAN 6. Kemudian kita masukkan DHCP exploit address 1.1, 192, 110, kemudian IP 254, lanjut sampai ke IP VLAN 6 nya. Kemudian atur perangkat sesuai table spesifikasi dan dengan service restart. Oke, kita masukkan IP nya dulu ke server 0 itu. Isi server 0. Kita masukkan dulu. Nah, maaf ada kendala sedikit tadi. Kita masukkan IP dulu ke dalam servernya. Server, terus desktop IP configuration, kita masukkan IP sesuai dengan yang di table. Oke, kemudian sudah selesai. Kemudian dia minta untuk DNS, HTTP, HTTPS dan AAA nya diaktifkan juga ya. Oke, seperti yang sudah dilihat, itu bisa kita pencet server, services, kemudian DNS ini sudah di-on-kan, kemudian AAA nya sudah di-on-kan, kemudian HTTP nya, HTTP dan HTTPS nya sudah di-on-kan. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Untuk perangkat PC administrator, IP address konfigurasi sesuai table spesifikasi. Kemudian masuk ke IP ini, desktop kemungkinan IP configuration. Masukkan IP yang sudah ditentukan seperti yang di table itu ya. Oke, lanjut. Masukkan WLC dengan IP address update mask default gateway. WLC yang sebelah kanan ini. WLC, kemudian manajemen, masukkan IP yang sudah ditentukan seperti pada table. IPv4 nya 1.254, kemudian subnet masknya 255, 255, 2550, default gateway nya 1.1, dan servernya 1.2. Oke. Kemudian pada administrator masuk ke HTTP, kemudian dia akan masuk seperti ini. Kita admin, kita buat dulu IP, kita buat dulu passwordnya admin saja ya. Kemudian WLC MD ini 192.168.1.254, masukkan IP address range nya, subnet mask dan default gateway nya, kemudian klik next saja. Kemudian masukkan network name nya sebagai tamu, security nya WPA2 personal, passphrase nya kita beri passwordnya beri passwordnya tamu 123. Kemudian kita lanjut next saja, lalu kita apply. Oke. Kemudian login lagi menggunakan HTTPS dan atur primary data. Oke, kita masukkan. Ini kita hidupkan untuk enable dan IP management. Untuk IP nya kita rubah sesuai dengan yang diminta. Kemudian buat SSID untuk VLAN di menu VLAN sesuai table spesifikasi. Kemudian kita buat lagi di SSID VLAN nya. Terus kita masukkan VLAN ini VLAN 2, untuk masukkan lagi IP nya VLAN 3 dan seterusnya sampai ke VLAN 6. Tambahkan server radius menu WLC dengan IP 192 dan search secret jandir 123. Kita buat di sini security, kemudian masuk yang AAA ini, masuki ke radius authentication. Dan kita edit, kita buat indeksnya, kita beri 1, server addressnya IPv6,
V4 atau V nya 1.2 sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian syarat secretnya kita beri nama Janir 123. Kemudian kita tambahkan WLAN baru untuk setiap WLAN dengan detail HRD, WPA2. Oke, kita langsung masukkan saja ke bagian sini, lanjutkan terus sampai semuanya selesai. Kita masukkan marketing, kita samakan juga, kita masukkan dulu general, kemudian security. Pada layer 2 nya kita masukkan, kita enable menggunakan WPA dan WPA2. Triple A server kita masukkan server 1.2 ini. Oke. Kemudian kita enable bagian flex connect dan flex local switchingnya. Oke, lanjut lagi sales juga seperti itu, gudang sama seperti IRD juga, quest juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi LWAP agar mendapatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface gigabit Ethernet. Kemudian kita masuk ke LWAP sini, gigabit Ethernetnya. Kita sudah bikin DHCP karena soalnya dia meminta untuk DHCP. Ya, kita lanjutkan saja. Terus setiap LWAP ini NB terus RB di sini konfig juga, kita bikin DHCP yang di situ juga. Nah, itu semua di DHCP. Oke. Lanjutnya atur VLC primary dengan controller IP 192.168.1.254. Ini di LWAP nya lagi, bagian yang di RB dulu, VLC nya kita buat dengan menggunakan IP 192.168. Ini saya kelupaan, 168.1.254. Oke, lanjutkan dengan WLB nya, VLC primary controller ini kita isi juga. Salah kebalik, 1.254. Oh maaf, DRP. Oke, selesai. DRP nya pun kita rubah. Nah, sudah dimasukkan. Oke, DMB pun VLC nya belum. 92.168.1.2. Oke. Kemudian buat IP group dengan gedung kiri, gedung utama, kita buat IP groupnya di WLAN. Kemudian WLAN kita buat IP groupnya, advance terus IP groups kita buat. Kemudian atur WLAN ke kategori grup berikut. Gedung kiri WLAN marketing dan WLAN sales. WLAN kita buat marketing dan sales. Kemudian WLAN kanan WLAN sales dan WLAN gudang sudah kita buat dan lain. Oke, hubungkan perangkat klien WLAN tamu WPA2 PSK tamu. Pencet smartphone titik tamu ini wireless, terus kita masukkan dengan PSK passwordnya tamu 123 menggunakan WPA2 PSK, isinya DHCP. Oke, masuk
lokal tadi ke WPA2 ke HRD kita masukkan terus config address 0, kemudian kita masukkan passwordnya HRD1. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ke RDP, kita connect seperti biasanya menggunakan IP network dan lain-lain. Desktop. Oke, kita menggunakan IP nya kita buka WLAN HRD, kemudian infrastruktur mode, optionnya kita next langsung saja menggunakan security WPA2 enterprise, login dengan HRD2, passwordnya seperti yang sudah di setting tadi, kemudian connect. Kita lihat yang di sini sudah mulai open access. Oke, marketingnya kita setting juga seperti yang tadi. Oke, selesai. Sekian dari saya penjelasan bagaimana konfigurasinya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.